eh, sudah banyak disampaikan pada malam hari ini. Tentunya kalau saya tanyakan pertanyaan juga panjang sekali. Namun saya tidak akan tanya tentang materi, tapi saya menanyakan proses. Sebelum beliau jadi Bante, jadi biku, prosesnya seperti apa? Terima kasih. Prosesnya itu, ini saya cerita dari pertama kali ketemu guru saya itu tahun 2005. Itu saya masih 2006 lah, saya masih kuliah. Ketika itu beliau mengajarkan Dharma yang membuat saya tertarik. Kenapa tertarik? Karena pada saat itu saya jarang bertemu guru yang mengajarkan Dharma secara sistematis. Jadi saya guru saya Su Badaruci, beliau kerap mengajar dulu di kampus-kampus, juga di kampus saya. Dari ajaran-ajaran beliau itu saya menjadi makin lama makin dekat, dan dari beliau saya juga bertemu guru utamanya beliau, Guru Dapo Lama Rinpoche. Guru Dapo Lama Rinpoche ini dikenali oleh Dalai Lama ke-13 sebagai kelahiran kembali dari Guru Swarnadwipa dan Makirti, yang Guru Sriwijaya. Jadi dari beliau, dari Su Badaruci dan dari Guru Kyabje Dapo Lama Rinpoche, saya sedikit-sedikit belajar Dharma. Apa yang saya uraikan di sini adalah juga bagian dari hal tersebut, yaitu dari kitab yang disebut Pembebasan di Tangan Kita. Dan cara mendengarkan Dharma yang saya bagikan hari ini adalah topik yang paling awal dan paling, karena fondasi itu harus dibangun dengan benar toh. Kalau fondasinya itu nggak benar, kita bangun bangunan bagus-bagus, fondasinya nggak kuat, ambruk juga lama-lama. Nah, jadi setelah dari situ saya belajar sampai muncul ketertarikan itu. Tadinya di 2012 muncul ada rencana Pak Baja dari Su Badaruci. Sebenarnya bukanya itu untuk panitia, cuma saya merasa waktu itu pengen ikut Pak Baja gitu kan. Ketika ikut Pak Baja, ketika saya menyatakan daftar ke senior saya nanti yang besok mungkin isi materinya, Bante Henry, saya kabari, saya mau dong ikut Pak Baja. Terus beliau bilang, Pak Baja yang ini bukan untuk sementara loh katanya, ini buat selamanya. Saya waktu itu belum mau ya. Belum mau. Oh, kalau untuk selamanya belum dulu, saya bilang. Tapi sejak saat itu saya sudah ibarat kata target itu sudah dikunci ya, kalau di sniper itu dikunci oleh guru saya. Sejak saat itu sampai 2014 akhirnya guru saya langsung menghubungi saya, langsung nanya, mau nggak jadi anggota Sangha. Terus saya pikir-pikir dulu, ya silakan pikir-pikir. Tapi di waktu itu diburu-buru kan, jangan lama-lama. Intinya beliau bilang saya tidak menerima jawaban tidak. Beliau bilang saya tidak beliau bilang saya tidak menerima jawaban tidak. Ya udah, pikir akhirnya saya pikir dengan setelah apa yang saya tanya ini, yang tadi kenapa saya tiba-tiba bisa memutuskan dengan cepat, karena tadi
ketika saya memutuskan itu, saya ingat teaching dari guru Kyabje Dapola Marinbose. Ada satu hal yang sangat mengena di batin saya. Beliau ada satu kata bilang, ilmu di dunia ini mau dipelajari nggak ada habis-habisnya. Hidup kita itu sebentar, nggak akan sanggup menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini. Kenapa kita nggak belajar suatu hal yang penting yang bisa dibawa ke kehidupan kita yang akan datang terus-menerus? Itu yang membuat saya tiba-tiba memutuskan, iya juga ya. Akhirnya dari pemikiran itu, dari mengingat kata-kata beliau, saya memutuskan untuk bergabung menjadi anggota Sangha. Dan di 2017 tadi, kemudian saya jadi 2014-2015 itu saya pindah. Pertama center kami itu ada di Bandung, pindah penyesuaian diri, masih belum berjubah selama 2 tahun, 2017 baru dihabis. Begitu Pak. Ibu Bapak, tadi disampaikan oleh Yang Mulia bahwasanya dia berangkat setelah kuliah. Berarti beliau untuk menjadi seorang sangka sudah punya modal banyak tentang ilmu-ilmu yang didapat dari kuliah. Artinya beliau adalah seorang sarjana. Maka dengan demikian patut kiranya bahwasanya ilmu yang dikembangkan akan lebih bermanfaat bagi dirinya, juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ada yang tanya lagi? Mohon. Kalau tidak ada, kesempatan berikutnya disampaikan kepada Samanera untuk bisa memberikan sejarahnya seperti apa. Baik, nama saya Kang Budaya, nama budaya. Kebetulan saya sebelum ini, saya bukan lahir dari keluarga Buddhis. Saya kenal Buddhis itu waktu itu saya lagi masih SMP. Depan rumah saya itu orang Prancis, dia pinjami buku saya tentang Sang Buddha dari sebelum Sang Buddha lahir sampai setelah Sang Buddha hari gimana. Waktu itu saya belum tahu apa itu Buddha, apa itu adalah Buddha. Saya waktu itu kan, kalau saya kan kebanyakan Muslim ya, jadi saya cuma tahu Kristen, Katolik, sama Islam. Saya pikir waktu itu fiksi, nggak tahu itu ada. Saya juga waktu itu enggak yang rajin amat. Saya waktu juga mencari, saya SMP tapi saya ke gereja, saya berangkat dari hati, saya cari yang apa ya, saya nggak tahu ya, dari kelahirannya saya suka hal-hal yang spiritual itu. Saya ke gereja, saya juga dulu pernah dengar Mutihat. Saya juga ikut itu, saya awalnya nggak tahu, saya cuma sekedar makan satu hari gitu, pasti keton gitu. Terus saya lakuin, terus hal-hal lain, meditasi, saya cari di internet gimana cara meditasi, nggak ketemu. Waktu itu di internet zaman dulu Kaskus tahu ya, itu ditulis untuk membayangkan sosok yang maha semuanya gitu. Saya nggak cocok sehingga saya meditasi sendiri pakai cara saya sendiri, saya pakai nafas, saya rasain apa yang saya rasain saat itu gitu. Ternyata di Buddhis itu ada namanya meditasi untuk mengamati nafas dan ternyata itu disebut Anapanasati, Anapanasati. Lalu singkatnya, saya COVID itu saya baru beraniin diri ke wihara, di Jogja, Wihara Buddha Praba.
saya benar-benar baru di sana, saya nggak tahu gimana cara masuknya. Itu wihara bentuknya kelenteng, ada banyak cincin di sana, ada banyak rupang dewa. Saya juga waktu itu bingung kadang kan agak kecampur-campur ya sama Tridharma. Tapi ya, saya beruntung, saya sambut baik, ada yang perkenalkan saya sama Buddha Dhamma, saya dikasih parita, kasih banyak buku. Nah, saya ingin baca sendiri. Waktu itu karena COVID tadi ya, sedangkan Jogja itu umatnya juga agak banyak. Umat di Jogja budayanya itu disukai sama mahasiswa. Jadi selama COVID itu semuanya dirumahkan sehingga kuliah online. Sehingga waktu itu gak ada pengurus. Saya diminta jadi pengurus, padahal baru 2 bulan kalau ingat jadi pengurus. Itu tantangan juga buat saya waktu itu suruh ini ya, gantian puja. Saya dapat perintah itu, saya setiap hari latihan Namo tassa bhagavato saya ulang tidak salah gimana ya. Nah itu saya lakuin, lalu ya saya belajar dari situ. Periode berikutnya saya naik jadi bendahara, terus berikutnya lagi saya jadi pembina. Nah selesai dari pembina ini, saya ada jodoh. Saya sebenarnya waktu itu saya mau jadi sangkanya tuh 2 tahun setelah tahun ini ya, jadi ini 2025 mungkin 27. Tapi ada jodoh karma, saya bertemu yang mulia Bante Ulia Nadi Mahatera. Di situ saya diajak beliau untuk jadi sangka, untuk ikut beliau. Waktu itu saya juga nggak langsung jawabin dia, saya pikir dulu. Waktu pertemuan pertama juga saya tanya, apakah kalau saya jadi sangka, saya baiknya di mazhab apa, Theravada, Mahayana, atau Parayana. Kebetulan karena budayana ada ketiganya kan. Kemudian Bante jawabnya, kamu cocoknya Mahayana. Ya memang saya sebelumnya memang mau ambil Mahayana 2 tahun lagi. Kebetulan jawabannya cocok, ya itu jadi bahan saya renungkan gitu. 1 bulan berikutnya saya jawab. Sebenarnya saya nggak tahu gimana saya harus jawab, karena sebelumnya saya belum pernah ketemu Bante. Lihat, saya nggak ada kontak, saya nggak tahu harus menghubungi siapa. Kebetulan saya dekat sama umat yang juga itu dekat sama Bante ya. Akhirnya saya ngobrol, oh ya udah saya ditemukan gitu. Iya, ada jalur lah untuk ke sana. Juni kemarin Juni 2025 saya jadi samanera di Muara Jambi. Nah, itu pertama saya jadi samanera. Sampai hari ini totalnya 4 bulan saya ajar. Kebetulan di Surabaya, di tempat saya ini, di Kutat ini cuma ada saya samaneranya. Jadi saya benar-benar harus dengan diri sendiri, melawan diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Saya atur jam, malam saya sembahyang sendiri, pagi saya bangun kalau bisa jam 5, awalnya saya masih jam 6, naik lagi sekarang udah jam setengah 5, jam 4 lah, untuk ini sembahyang untuk mencing yang itu. Nah, saya atur itu karena kan saya juga lagi kuliah juga sekarang. Jadi ketika siang itu saya nggak ada permintaan pelayanan, saya akan kerjain tugas-tugas saya. Tapi kalau memang ada pelayanan, ya saya pelayanan. Waktu saya berapa ya mungkin lebih ke malam, setelah isya sampai pagi. Ya sampai sekarang saya masih belajar terus. Nah sebelumnya terima kasih juga, saya sudah diberi kesempatan untuk bicara. Oh, saya diberi nama Surya Dharma. Terima kasih. Nama budaya. Yang memaparkan sedikit cara hidupnya, yang sehingga sekarang menjadi samanera di naungan Sangga Agung Indonesia, yang tentunya pembinaan berikutnya akan membawa berkah bagi panjenengan, ya, bagi saudara. Kalau dulu bukan dari Buddha, sekarang menjadi Buddha, itulah ajaran Sang Buddha.
segala sesuatu adalah tidak kita. Mungkin juga dari saudara kita yang ada di sini itu juga dulu juga bukan dari Buddha, sekarang juga mengikuti agama Buddha, atau sebaliknya yang dulu Buddha sekarang jadi yang lain. Itu adalah tentang Buddha ya. Tentunya hal yang berkaitan dengan itu menjadi pemahaman kita segala sesuatu yang disampaikan baik oleh yang mulia Bante Ramanela menyangkut pada kehidupan kita semua. Maka tadi diajarkan, disampaikan oleh yang mulia Bante, kehidupan itu dari berbagai hal. Segala sesuatu tidak bisa bahwa kita mau mati ya. Kalau saya bisa mengibaratkan, kita itu punya istri 4 ya. Istri yang paling tua nanti yang akan mengikuti kita. Kalau istri yang muda, dia tinggal mati menjadi jadi rebutan ya. Istri yang kedua paling hanya ngantar sampai di pintu. Istri yang ketiga paling hanya ngantar sampai di pemakaman tapi istri yang paling tua ini akan mengikuti kita. Itulah bayangan-bayangan apa yang disampaikan pada kita semua. Mudah-mudahan Ibu Bapak kita bisa memahami apa yang disampaikan. Nanti dengan itu gimana? Kita Selanjutnya gimana ini? Ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan ya. Pertama, kalau kita melihat kondisi saat ini perkembangan agama Buddha, baik mungkin yang ada di wilayah Banyuwangi khususnya, kalau saya melihat itu perkembangannya semakin lama justru bukan naik ya secara grafik, tapi menurun. Khususnya kalau saya melihat di kalangan kaum muda sekarang ini, kalau di Banyuwangi memang kalau Budayana ini adalah satu-satunya yang di Banyuwangi, karena untuk basis di wilayah Banyuwangi adalah STI. Sangat teladan. Ketika saya melihat kondisi-kondisi yang ada di wilayah Banyuwangi khususnya, ini kaum muda itu sekarang ini kurang mendapatkan peran, ya, kurang mendapatkan peran bagaimana ia harus berkiprah di dalam organisasi kepemudaannya maupun di kelompok umat Buddha secara umum ya, sehingga semakin lama itu intensitas pertemuan antar umat ya, khususnya baik di kepemudaan maupun di secara umum itu semakin menurun ya. Sehingga kalau saya melihat kondisi seperti ini dan ini terjadi terus menerus ya, bukan tidak mungkin Bante, artinya itu justru perkembangan agama kita akan semakin cepat untuk tenggelam. Oleh karena itu bagaimana kita seharusnya di dalam hal ini untuk bisa membangkitkan kembali gairah dari generasi kita untuk bisa berkumpul kembali dan mengenal Dhamma lebih dalam arti, sehingga perkembangan agama kita yang selama ini mungkin lagi menurun itu bisa bangkit kembali. Itu mungkin Bante yang saya katakan. Terus pertanyaannya, mungkin itu hal yang kompleks ya, banyak sebab dan akibat dari sana. Yang pertama adalah perlu kita perhatikan, mungkin kita mulai dari untuk membalikannya pasti butuh waktu, karena menurun itu kan juga butuh waktu, nggak tiba-tiba sehari besok habis toh. Naikannya juga nggak mungkin tiba-tiba sehari besok langsung banyak umatnya.
butuh proses. Proses yang pertama adalah bagaimana dari apa yang telah Bapak Ibu dapat dari wihara ini, itu dibawa kembali ke rumah masing-masing. Anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu anaknya mungkin ada yang sudah dewasa dan bekerja ya, maksudnya kalau terutama masih ada yang anak yang kecil atau apa, itu bisa melihat apa sih manfaat dari praktek yang kita jalani ini. Kalau jika kehidupan kita lebih baik, jadi lebih sadar, sabar, lebih baik setiap harinya setelah berpraktik Buddha Dharma ini, pasti ada keinginan toh. Nggak ada orang yang mau, secara natural tuh nggak ada orang yang mau jadi orang jahat, pasti jadi orang baik. Jadi dari kita sendiri dulu, dari cerminan untuk keluarga kita, semoga ketertarikan itu muncul. Dan ketika ketertarikan itu muncul, saya nggak tahu di sini kegiatan wiharanya seperti apa. Ketika kegiatan itu muncul, nah ini memang penting, nggak hanya terjadi di Banyuwangi, di tempat-tempat lain itu banyak muda-mudi yang nggak merasa dilibatkan memang. Jadi jika memang ada bibit-bibit ketertarikan, terutama dari yang muda-muda, itu diwadahi, difasilitasi, berikan mereka peran. Ketika sama seperti kami di biara kami itu, bahkan mungkin kami lebih sulit ya, karena bukan umat tapi regenerasi anggota sangha. Kan kami juga terus membina anggota-anggota sangha, merekrut anggota-anggota sangha yang muda untuk tertarik. Generasi ini kan berubah. Generasi yang sekarang itu disebut Gen Z karena yang udah posisi matang, yang lebih bawahnya Gen Alpha. Nah, yang Gen Z ini kan sudah dari kecil sudah terpapar teknologi dan segala macam. Cara-cara kita, pendekatan kita tentu berbeda dengan generasi yang dulu. Nah, itu yang perlu kita mencoba pahami bagaimana generasi mereka. Jadi di kami pun untuk mencari anggota-anggota sangha yang muda, pendekatan kami pun pendekatannya berubah, nggak seperti cara yang diterapkan guru saya ke generasi saya dulu. Guru saya menerapkannya dengan cara yang berubah. Jadi kalau saya sharing aja sedikit di kami itu kan di Kadam Choling Indonesia itu akhir-akhir ini cukup sering mengadakan kegiatan youth camp. Youth camp itu adalah ya anak-anak dikumpulin. Saya bukan panitia jadi saya nggak terlalu tahu detailnya, tapi gambarannya adalah anak-anak muda ketika liburan sekolah yang Buddhis itu, mereka dikumpulin di satu tempat dan mereka kan melakukan kegiatan. Kegiatan itu ada mainnya, tapi juga ada sesi dharmanya. Jadi anak muda itu tetap nggak kehilangan pegangan. Jadi dibina dari situ. Jadi memang kita dari kami pun itu juga kayak secara mulai menjemput bola. Jadi kita yang mencoba membuat kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tertarik. Jadi youth camp itu kita juga ngadain dua ya. Ada youth camp yang untuk anak-anak kecil sekali, ada yang untuk anak-anak yang remaja. Nah itu acaranya berbeda, tapi ya sama. Intinya adalah mereka untuk menimbulkan minat kedekatan dulu. Jadi mereka setelah itu dari youth camp mereka mulai dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan kami. Jadi sehingga tidak ada jarak antara generasi yang lebih senior seperti kita dengan generasi yang muda-muda. Jadi itu yang mungkin bisa dicontoh. Terima kasih Menteri. Artinya memang ada hal-hal yang sementara ini, selama ini hilang. Ya, artinya dalam posisi itu, artinya generasi yang mungkin setara generasi saya ya, dengan generasi yang di bawahnya itu mungkin kurang nyambung.
Jadi ini yang mungkin menyebabkan kondisi-kondisi seperti ini semakin lama kalau tidak kita benahi dan kita tidak bisa menyesuaikan dengan generasi berikutnya, itu juga akan hilang nanti. Oleh karena itu mungkin ada hal lagi yang mungkin menurut saya ini tradisi-tradisi kita, ya, artinya tradisi orang Jawa, ya, yang selama ini mungkin masih juga menjadi pegangan, ya, masih banyak orang yang memegang tradisi itu, ya, termasuk masalah tradisi perkawinan, ya. Nah, orang Jawa mengatakan kalau nikah aratnya ngalor ngulon itu tidak boleh. Ya, ini katanya nanti ada sesuatu yang menjadi balak lah, tidak begitu. Nah, hal demikian ini juga menurut saya juga menjadi penghalang untuk perkembangan agama kita. Ya, artinya bagaimanapun juga, misalnya kita yang berada di sini, padahal mungkin umat lain yang beragama Buddha itu lebih banyak yang di wilayah misalnya agak ke selatan, kalau kita berada di utara, tapi agak arahnya ke, kalau dari misalnya dari sana ke sini kan ngalor ngulur, itu tidak boleh untuk nikahan. Nah, itu kan juga jadi masalah kan. Artinya makin kalau itu menjadi hal yang selalu kita pertahankan, ini juga lama-lama akan menjadi beban. Artinya apa? Kita tidak bisa mendapatkan yang sedharma, ya, hal demikian itu, sehingga seringkali makanya umat-umat kita itu nikah, apalagi kalau nikah dengan lain agama, bukan kita yang menang tapi kita pasti kalah, biasanya seperti itu, ngalah atau kalah lah artinya, ya. Sehingga lama-lama itu menjadi apalagi kalau di agama lain, ya, itu ada hak perwalian dan sebagainya. Ini kalau kita yang perempuan kalah, artinya kita kalau ingin menjadi wali dan wali nikah itu kan berarti kita yang tua pun harus pindah agama juga kan. Nah, ini bagaimana berarti artinya terkait tradisi itu, apakah memang itu hal yang benar atau memang hanya karena mitos atau keyakinan yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan hukum karma. Artinya misalnya kita kalau nikahan ngalor ngulur pasti nanti ada yang mati. Kalau mati itu sebenarnya kan masalah pastian, ya, semua orang akan mati kan. Itu mungkin berarti perlu penjelasan. Ya, memang tradisi itu memang nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, ya, apalagi Bapak Ibu sebagai orang Jawa. Memang ada hal-hal seperti itu. Kalau saya, ya, saya keturunan memang Chinese kan, Tionghoa. Itu banyak juga hal-hal seperti itu, cuma memang jangan diikuti, karena saya memang bukan penjaga tradisi. Jadi banyak tradisi Tionghoa itu yang memang udah nggak saya pegang lagi gitu, memang ibarat kata seperti itu. Untuk yang terutama yang pamali seperti tadi, bukan karena nggak menghormati, tapi karena memang contoh di tradisi kami itu konon katanya yang menikah beda umur 3, 6, 9 itu nggak cocok, pamali katanya bisa ribut, apalagi yang beda 6, karena kalau di sio itu kan ada 12, selisih 6 artinya kalau ngulon atas dan bawah itu cekcok. Tapi ternyata saya menemukan, lihat ada orang yang ibarat kata menikah beda 6 tahun baik-baik saja, nggak selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi
pandangan-pandangan seperti itu, ya pertama ada orang yang nekat. Meskipun itu juga kadang nggak berani nekat ya misalnya, tapi ada orang yang nekat pengen membuktikan gitu kan, nekat nikah beda 6 tahun, oh ternyata baik-baik saja keluarganya, nggak ada masalah apa-apa. Nah itu jadi lama-lama membuka pikiran kita, membuka pikiran saya, oh apa yang ditakuti itu ternyata nggak selalu terjadi loh. Melihat itu ya pelan-pelan saya menghormati itu sebagai tradisi, ya itu tradisi. Cuma kalau ibarat kata kita yang merasa belajar hukum karma, apapun yang terjadi, ibarat kata tadi seperti kematian dan itu semua kan ujung-ujungnya adalah kembali ke karma kita masing-masing. Itu yang mungkin bukan saya mengajarkan Bapak Ibu untuk melanggar semua tradisi, karena tradisi itu adalah warisan kearifan dari nenek moyang kita sendiri. Tapi kalau kita melihat ternyata ada, kalau nggak salah, kalau saya di weton itu ada yang pegat ya, jumlah wetonnya itu katanya pegat itu kalau nggak salah ada cara-cara tertentunya supaya itu nggak terjadi. Nah mungkin ada hal-hal seperti itu yang mungkin ibarat kata kita nggak melanggar tradisi, tapi ada caranya supaya menutupi supaya nggak kejadian balas seperti hal yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena kadang-kadang karena itu tradisi dari kita dari kecil sudah tertanam. Kadang-kadang kita melihat kejadian itu diri kita ketakutan sendiri kadang-kadang. Karena kan kita pegang suatu keyakinan itu nggak bisa berubah. Ketika misalkan tadi nikah ngalor-ngulon, siang jalin hubungan itu, lagi berantem nih sama pasangan, jangan-jangan ya karena ini. Nah itu kan jadi kayak nakut-nakuti diri sendiri tuh, padahal belum tentu karena itu gitu. Ya kalau misalnya ada caranya supaya nggak, tadi contoh yang tadi weton pegat itu, kalau misalnya ada cara menangkalnya ya dilakukan aja gitu, supaya kita juga tenang dan juga tapi tetap bisa tetap bisa mencari jodoh yang sesama Buddhis gitu. Karena ya memang kayak umat-umat Buddhis itu kan sebenarnya, terutama yang masyarakat Jawa itu masih banyak tuh. Di Jawa Tengah banyak, di ini banyak, mungkin yang Banyuwangi ada, terus di daerah dekat kami itu di Ngadas ya, itu juga ada masyarakat Buddhisnya, yang Buddhis yang masih ritual Jawayan ya, itu masih ada. Dan ya ini yang mungkin ini yang harus perlu disampaikan juga ke usulan Kesagin, gimana maksudnya yang masyarakat Buddhis Jawa itu kadang-kadang ngumpul gitu ya, dia bisa saling kenal, bisa saling tahu masyarakat Buddhis ya, terutama yang di Jawa Timur ini gitu. Ya Jawa Tengah mungkin terlalu jauh, tapi yang ternyata ada masyarakat Buddhis yang di Ngadas, ada yang di ini, jadi bisa saling beranjang sana, ibarat kata kan, saling bertemu sapa dan kenal bahwa sebenarnya kan kita memang Buddhis itu menyebar ya, nggak seperti Hindu itu minoritas, cuma mereka kan terpusat di Bali kan, meskipun ya memang di Jakarta di mana-mana ada, tapi mereka masih punya basis yang kuat di satu lokasi yang luas, itu di Bali. Tapi kalau Buddhis ini nyebar seceplok, tapi sebenarnya kalau seceplok dikumpulin tuh juga banyak sebetulnya. Nah itu mungkin yang bisa masukkan mungkin ke Bante Dhamma Maitri untuk sebagai sekwil, mungkin bisa melakukan acara atau kegiatan bersama sehingga saling bertemu antar Buddhis umat Buddha di Jawa Timur ini. Begitu. Itu Pak.
Terima kasih Bante atas pencerahannya. Mudah-mudahan ke depannya adanya terkait dengan adat dan sebagainya, walaupun kita tidak harus menentangnya, tetapi ada suatu hal yang cara yang bisa kita gunakan untuk tetap berjalan. Yaitu memang kata di Jawa itu adat bisa diwiradati, artinya begitu, artinya bahwa ketika ini kondisi seperti ini harus ada salah satu yang mungkin ngalah, ya misalnya seperti anak dibuang lah, artinya dibuang nanti ditemu oleh pihak yang sebelahnya, itu cara-cara yang mungkin bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang kan kita itu namanya punya anak, sama-sama ingin memunculkan powernya masing-masing, ya, itu mungkin jadi kendala. Nah, saya rasa mungkin itu cukup penting. Terima kasih. Nah, itu Namo Buddhaya. Nah, tambahan tadi juga bahwa kalau Buddhis Buddha Dharma itu kan ketika dia berkembang ke suatu daerah, dia tidak menghapus sebenarnya budaya dari daerah itu. Kenapa disebutkan dengan Bante Dhamma Maitri tadi? Kenapa jubah kami setelin berbeda? Ya mungkin zaman dulu, zaman Buddhis masih ada, jubahnya zaman Sriwijaya nggak seperti ini. Beda-beda sesuai dari tempatnya. Yang terlihat di sini Theravada, Mahayana, dan saya Vajrayana ini juga bukan pakem. Maksudnya apa? Theravada Thailand, Theravada Myanmar, dan Theravada Sri Lanka sama-sama Theravada. Jubahnya beda semua warnanya. Jadi menyesuaikan ke tempat masing-masing. Mahayana Chinese Mahayana yang beliau pakai ada kemiripan dengan yang Mahayana Jepang dan Korea, jubahnya sedikit beda. Saya juga Vajrayana, yang Vajrayana ini nggak hanya yang ini adalah jubah dari tradisi Tibet, merah seperti ini. Kenapa itu? Sebabnya kenapa kalau dilihat Tibet Vajrayana, ya sebenarnya kami Vajrayana itu dari Mahayana yang menentukan ke Vajrayana. Itu mirip dengan Myanmar justru, karena sebenarnya itu masih satu lokasi di daerah Himalaya. Konon katanya karena tanah, kan Buddha bilang identitas itu identitas umat Buddha itu gimana sih pakaiannya? Buddha cuma bilang ambil kain kafan yang untuk membungkus mayat itu, kamu celup dengan getah pohon yang ada di tempat sekitarmu. Nah, Myanmar dan Tibet itu kan masih daerah-daerah Himalaya. Makanya jubah kami meskipun beda, yang Myanmar itu tetap seperti Theravada Thailand yang digulung jubahnya, tapi dengan kami warnanya serupa, sama-sama merah marun, karena yang mungkin masih setempat seperti itu. Nah, ada lagi Vajrayana yang menetap di Mongolia, itu juga banyak yang Vajrayana, guru-gurunya juga dari Tibet yang sekarang di India. Jubahnya itu lebih mirip Chinese Mahayana, berlengan, bahkan lebih tebal kalau mungkin di sana dingin. Jadi seperti itu. Jadi yang satu hal yang pasti adalah Buddha Dharma itu tidak bertentangan dengan adat budaya setempat. Tidak menentang itu, cuma memang keyakinan kita adalah pada Buddha adalah keyakinan dasar kita adalah nisarana dan hukum karma itu, perlindungan kita dan hukum sebab akibat. Itu yang mungkin menjadi hal yang paling dasar yang perlu kita pegang hidup. Ibu Bapak, sekiranya cukup. Yang besok masih ada waktu 2 hari lagi. Ya. Saya kira hari ini kita cukupi sekian dulu. Besok masih ada kesempatan berikutnya. Semoga hari ini mari kita tutup dulu.